05. Tak habis pikir. Jadi orang miskin memang tidak enak. Tidak semua orang suka dengan kehidupan kami. Jika ayahku masih bekerja dan memenuhi kebutuhan kami sehari-hari, ada saja orang yang tidak suka melihat kami. Lebih-lebih kepada ibu dan aku sendiri. Ibuku memang tidak banyak bicara dengan warga kampung sekitarnya. Biasanya kalau ibu belanja di kedai harian atau pada penjual kebutuhan harian, ada saja ibu-ibu yang suka menghinanya. Tak hanya belanjaan ibuku yang mereka sindir, tetapi juga dengan kehidupan kami yang masih menumpang hidup di tanah orang lain selalu diinjak-injak sebagai bahan tertawaan bagi mereka. Memangnya enak jadi orang miskin? Numpang lagi, ketis Bu Desi kepada ibuku. Aku yang mendengar kata-kata itu langsung menentangnya. Dan ibuku melarang. Biarkan saja mereka. Mungkin mereka senang jika mereka menghina kita, Nak. Nasihat ibu kepadaku dengan sabar dan tenang. Aku pun diam dan ingin beranjak pergi dari mereka yang selalu suka mengusik kehidupan kami. Lalu kami pulang dan menghindar dari mereka. Ibuku berusaha untuk tidak memperpanjang masalah. Tetapi aku tidak menerima diperlakukan seperti orang terhina dan dilecehkan. Aku selalu bertanya-tanya di dalam hatiku sendiri tentang orang-orang yang senang mengusik dan merendahkan kami sekeluarga. Mereka seakan menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan dan gunjingan mereka. Tetapi aku yakin mereka akan menerima balasan setimpal jika mereka selalu berbuat semena-mena dan kezaliman. Kenapa mereka tidak senang dengan keluargaku? Apa mereka menaruh dendam sama ayah dan ibuku? Gumamku dengan hati yang selalu ingin tahu penyebab masalahnya. Tiba-tiba ibuku datang menghampiriku dan mengatakan sesuatu seakan ia mengetahui tentang hal yang kurasakan. Beginilah nasib orang-orang yang tak mampu seperti kita. Selalu saja disakiti dan ditertawakan orang. Kita tak punya salah sama mereka, tetap saja dicaci dan dimaki. Tapi nggak adakan untung sama mereka. Kita kan nggak merugikan mereka. Apa salah kita? Kataku yang tidak mau menerima sepenuhnya direndahkan oleh orang lain. Kita nggak ada salah sama mereka. Cuma mereka saja yang tidak suka melihat kita. Tapi kita harus banyak bersabar. Ini mungkin ujian buat kita. Jelas ibuku yang memberikan pemahaman kepadaku yang merasa keberatan dengan kenyataan ini. Kita memang orang miskin, Bu, tapi kita tak boleh direndahkan seperti ini terus. Kita kan manusia seperti mereka. Ungkapku menambahkan. Tuhan Maha Tahu, Nak. Jika kita kuat menghadapinya, Tuhan akan lapangkan hidup kita. Percayalah. Ibu terus meyakiniku untuk terus bersabar dalam menyikapi semua ini. Tetapi hatiku tetap tidak mau menerima kenyataan pahit ini. Ini benar-benar tidak adil. Aku tidak juga tetap tenang. Ini mungkin karena aku masih muda dan berdarah panas. Namun, aku berpikir secara akal sehat dan wajar kalau perlakuan mereka terhadap kami benar-benar tidak manusiawi lagi. Ini benar-benar telah melanggar batas. Cuma aku berusaha untuk memahami perasaan ibuku yang terus mencoba menenangkanku. Hari berlalu dan terus berjalan, aku tidak habis pikir dengan kenyataan yang kami hadapi ini. Setiap ibu keluar membeli kebutuhan kami. Ada saja orang yang meledeknya. Tetapi ibu sudah terlihat kebal dengan semua ini. Bukannya melawan, malahan ibuku hanya diam 1000 bahasa dan tersenyum. Dan aku merasa kasihan dengan sikap ibu yang terus-menerus begini. Kenapa ibu diam saja? Mereka kan sudah sakiti hati ibu. Aku hanya melihat ibu diam saja dan pergi ke dapur untuk menanak nasi dan keperluan makan kami untuk hari ini. Kalau kita membalasnya, itu sama saja kita dengan mereka. Ibuku terus saja memasak dan menatapku dengan wajah tenang. Aku pun tidak lagi meneruskan perkataan selanjutnya. Aku pergi keluar untuk mengambil sayur-sayuran yang sudah bisa dimasak dan dimakan. Aku tidak habis pikir dengan semua ini. Mungkin aku belum mengerti kehidupan seperti ibuku yang cukup tenang menghadapi keadaan yang rumit sekalipun. Aku mencoba memahami keadaan yang kami alami ini. Tetapi aku tidak tahu entah sampai kapan kami harus menghadapinya. Tiba-tiba ibu bertanya keadaan sekolahku. Gimana sekolahmu sekarang, Nak? Alhamdulillah baik-baik saja, Bu. Aku hanya menjawab singkat. Aku melihat ibu tersenyum. Sekolah itu penting, Nak. Setelah kamu tamat kelak, kau akan lebih paham betapa hidup ini butuh ilmu dan kepandaian. Jelas ibuku sambil menasehatiku. Lalu aku hanya mendengarkan saja apa yang disampaikan ibu dan mencoba merenunginya.
Mungkin orang-orang akan memandangmu tidak lagi seperti saat sekarang. Mereka akan menghormatimu. Ungkap ibuku yang terus meyakiniku agar aku terus belajar dengan baik. Apakah sekarang kita tidak dihargai karena kita tidak kaya atau tak punya apa-apa, Bu? Tanyaku ingin tahu dengan keadaan zaman sekarang. Itu tergantung orang memandang kita. Tidak semua orang itu sama. Begitulah hidup, Nak. Jelas ibuku singkat. Jadi, kita harus gimana, Bu? Tanyaku lagi. Kita hanya berbuat baik saja. Tak perlu berprasangka buruk. Semuanya ada hikmahnya. Terang ibuku lagi. Aku hanya menghela nafas dalam-dalam karena tidak mudah bersikap menjadi tetap baik ketika dihina dan dilecehkan di depan orang banyak. Tetapi ibuku seperti seorang malaikat yang tidak mudah tersinggung dengan kata-kata kasar. Aku hanya menganggukkan kepala dan mencoba bersikap menerima kenyataan ini. Tetapi itu tak mudah kulakukan. Setidaknya saat ini aku tidak ingin membantah kemauan ibuku. Aku sangat takut jika aku termasuk anak yang tidak patuh kepada kedua orang tuaku. Aku terus berpikir untuk mencari jalan dan cara terbaik agar orang-orang yang menyakiti keluargaku akan merasa malu dan berhenti memojokkan kami. Bu, kalau boleh aku bertanya, sebenarnya apa sih kita ini dulu pernah berbuat sesuatu yang merugikan orang-orang itu? Tanyaku yang membuat ibuku terdiam sejenak. Rasanya ibu nggak pernah menyinggung perasaan orang lain. Mungkin saja mereka merasa tersakiti. Jelas ibu yang tidak merasa bersalah sejak dulu kepada orang lain, termasuk kepada Buk Desi yang terus memprovokasi ibu-ibu yang lain untuk menyerang keluargaku. Aneh, gumamku sendiri dan mengernyit dahiku yang membuatku berpikir heran dan penasaran. Kalau ayah gimana? Tanyaku singkat dan membuat ibuku berpikir untuk mengingat sesuatu yang mungkin pada masa lalu di saat kedua orang tuaku baru berumah tangga. Ibu tak ingat sekali, tapi ibu dan ayahmu tak punya masalah sama siapapun. Terang ibuku yang mencoba menyelusuri keadaan di masa dulu. Tapi ibu hanya menggelengkan kepalanya bahwa ia tak lagi mengingat sesuatu yang membekas di hati dan di kepala. Aku hanya masih heran dan ingin mencari tahu sebab akibat yang terjadi saat ini. Aku menyadari bahwa tak ada yang bisa diambil dari apa yang kami miliki sekarang. Jangankan harta yang melimpah ruah. Tempat tinggal kami saja sesungguhnya tidak apa-apanya apabila dibandingkan dengan semua yang mereka miliki. Gak usah dipikirkan, Nak. Pikirkan saja sekolahmu itu. Jalanmu masih panjang. Ibu dan ayahmu akan selalu mendoakan kalian semuanya. Harap ibuku yang mengalihkan pembicaraan kami yang terkesan sangat serius bagi ibuku untuk dibahas.